Al-Idrus di dalam kitab Darussamin, ujar Sidin, ketahuilah olehmu hai orang-orang Qorib, perlu diketahui wahai orang-orang yang Qorib. Qorib ini orang yang belajar menuntut akan akhirat. Kita berada di sini pada hakikatnya belajar untuk menuntut akan kemenangan di dalam negeri akhirat. Apa ujar Sidin? Ilmu yang wajib kita tuntut akan dia, yaitu hukumnya fardu ain. Yaitu terbagi menjadi 3 perkara. Jadi mungkin supaya dua baca katanya, cuman supaya ingat. Ijata karwala tukorila, bila rancak dibaca lalu menjadi ingat. Bila sekali sekapan dibaca kita akan ingat. Jauh. Jadi ujaran Syekh Abdul Qadir Al-Idrus, ilmu yang wajib kita pelajari, kita tuntut itu 3 macam. Yang wajib hukumnya fardu ain. Bila fardu ain berarti tiap orang wajib. Lain kalau sakampung seekor aja yang wajib itu ada. Ini saberadaan wajib menuntut. Tiap orang wajib. Karena ain, fardu ain, kewajiban perorangan. Kayak orang bisa mati, orang mati. Nah itu fardu kifayah. Kayak orang. Artinya bila sakampung dalam kampung itu seekor aja bisa lepas kewajiban yang lain. Tapi kalau ini ketiga-tiganya wajib, perorangan wajib. Maka yang 3 yaitu pertama menuntut ilmu tauhid. Kan gitu. Alhamdulillah belajar ilmu tauhid diantaranya sifat 20 sudah juga belajar. Tapi wallahu a'lam udah paham berarti kan. Kita juga nggak paham. Ya kalau orang paham udah dipahamkan Allah. Kenapa disebut ilmu tauhid diwajib? Yang pertama kali karena Rasulullah mengatakan awaludin ma'rifatullah, awal hidupnya agama itu adalah mengenal Allah. Artinya orang itu kada kawan dikatakan beragama kalau orang itu kada mengerti tauhid. Lalu Islamnya Islam KTP. Islamnya Islam KTP. Kenapa jadi Islam KTP? Statusnya Islam, tapi dia ada taharuan Tuhannya kita. Disebut dengan ilmu usuluddin. Usul artinya akar, din agama. Akarnya agama adalah tauhid. Pohon kalau ada berakar mati, ya. Pohon itu kalau akarnya ada dia mati. Akarnya padat mati. Pohon itu tumbuh mau bagaimana, mau berbuah tergantung akarnya. Kayak itu juga agama kita, keimanan kita tinggi kadanya tergantung ketauhidan kita lawan Tuhan. Nah pertama ilmu tauhid yang wajib. Yang kedua ilmu batin. Artinya ilmu batin di sini disebut ilmu tasawuf. Nama ilmu batin adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Hati kita supaya bersih, hati kita supaya mudah untuk berhadapan dengan Tuhan. Hati kita supaya mudah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tasawuf mengajarkan. Yang ketiga adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini anaknya nomor 3. Jadi nomor 1-nya tauhid, nomor 2-nya tasawuf, nomor 3-nya fikih. Arti fikih apa? Memaham akan hukum-hukum
paham akan hukum-hukum Allah. Fikih disebut dengan ilmu syariat. Fikih disebut ilmu syariat. Adapun nang wajibnya pada ilmu tauhid nih, kan ilmu tauhid wajib, ilmu tasawuf wajib, ilmu fikih wajib. Berarti ketiga-tiganya wajib. Jangan juga belajar fikih dulu belajar hanya tauhid, bila tunduk fikih nyata tauhid, ada itu maksudnya. Artinya serentak jalannya sama-sama. Amun mahadam fikih harus tahu wayahnya bisa. Fikih berterusan ngaji tauhidnya kada dikaji, tasawufnya kada dikaji, keras hati. Jadi bila kurang hendak ke hatinya keras, wajib belajar fikih. Itu mengaraskan lawan hati. Bila hatinya hendak lemah lembut, bagus perangainya, akhlaknya bagus, wajib belajar tasawuf. Bahkan di dalam kitab An-Nurun Nafis dikatakan man tasawufa wa huwa faqihun. Orang yang belajar tasawuf mesti kurang itu nantinya ahli fikih. Wa man taqaqquha bi ghairi tasawufin. Bila orang belajar fikih, dia belum tentu bisa mencapai kepada maqam tasawuf. Jadi kesimpulannya tasawuf, bila orang belajar tasawuf asal bujur-bujur dia belajar tasawuf, maka orang itu mesti kurang menjadi ahli fikih nantinya. Karena tasawuf itu hakikatnya fikih juga. Tapi fikih batin. Sedangkan syariat fikih luar, hukum-hukum sembahyang, wudu, itu ngarannya fikih luar. Fikih batinnya apa? Tasawuf. Nah, akidahnya apa? Tauhid. Nah, jadi kalau belajar apa? Belajar syariat. Belajar masalah sembahyang syariat. Belajar masalah membersihi hati syariat. Karena pada semua fikih, tasawuf, tauhid itu hukumnya hakikatnya itu ilmu syariat. Syariat itu apa? Ilmu yang datang dari Rasulullah. Itu namanya syariat. Tauhid datang dari Rasulullah. Fikih datang dari Rasulullah. Tasawuf pun datang dari Rasulullah. Maka ketiga-tiganya disebut juga ilmu syariat. Syariat juga orang belajar tentang fikih, belajar syariat juga. Syariat untuk mengenal Allah. Orang belajar masalah sembahyang, fikih, syariat juga. Syariat untuk mengenal hukum-hukum dan berbuat amal ibadah kepada Allah. Orang belajar membersihkan hati, belajar sabar, tentang ikhlas, tentang ridho. Itu ilmu syariat juga apa? Syariat untuk membersihkan hati dan menuju kepada Allah. Nah, jadi kan lepas orang belajar tasawuf syariat juga, orang fikih syariat juga, orang tauhid syariat juga. Adapun nang wajibnya di dalam belajar ilmu tauhid, nang hukumnya fardhu ain. Pertama, belajar tentang mengenal sifat-sifat Allah yang salbiyah dan subutiyah. Sifat-sifat salbiyah dan sifat-sifat subutiyah. Jadi tauhid itu ada salbiyah, ada subutiyah. Nah, kita belajar sifat 20 nih. Ada salbiyah, ada subutiyah. Kalau salbiyah, sifat nang kada pantas lawan Tuhan dinafikan dengan adanya sifat. Itu baratnya salbiyah. Contohnya apa? Allah bersifat wujud, artinya ada. Berarti nang kada pantas apa? Allah kada mungkin bersifat kada wujud. Pasti Allah bersifat wujud. Berarti nang dinafikan Allah kada wujud, nang dinafikan, nang ditetapkan Allah bersifat wujud. Allah bersifat qidam, arti qidam apa? Sedia, sudah ada sejak dahulu kala, ada dari awal oleh sesuatu apapun. Berarti itu subutiyah. Subutiyah karena
Subutiannya apa? Allah bersifat qidam. Apa yang dinafikannya? Yang dinafikan Allah punya awal. Sedangkan Allah mustahil punya awal. Tujuannya untuk apa orang belajar tauhid? Kita menuntut ilmu tentang perkara-perkara tauhid, tujuannya tidak lain adalah untuk mensahkan amal, mensahkan iman kita, supaya iman kita ujung-ujung sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita iman orang kafir, tapi walaupun statusnya status Islam, statusnya Islam, tapi imannya lawan Tuhan kafir. Kenapa? Dikarenakan sebab ia akan mengenal akan Allah. Kita mengenal zatnya kan mungkin, tapi mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal af'alnya, mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal af'alnya. Ada af'al itu perbuatan Allah, meminanui nang kayak apa dalam perbuatan Allah, nang kayak apa perbuatan makhluk, nang kayak apa sifat Allah, nang kayak apa sifat makhluk, nang kayak apa asma Allah, nang kayak apa asma makhluk. Itu nang meminanui. Mengenal zatnya mungkin, karena yang mengenal zat Allah sendiri kita tahu mengenal, kita kan tahu. Kita ini mengenal namanya sifatnya, mengenal asmanya, mengenal af'alnya. Karena zat Allah laisa kami sendiri syai'un. Nah, supaya iman kita itu sah di sisi Allah Ta'ala, jangan lagi Islaman. Jadi lagi Islaman yang ada di Islam KTP nih. Lalu kami memandangkan Allah Ta'ala di atas aras, di atas langit, berarti Allah bertempat. Nah, ada hubungan mujassimah. Arti mujassimah itu orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu jisim dan diisi tempat. Mereka itu mengatakan Allah Ta'ala itu di atas aras, katanya tidak. Maka dalilnya harap punya Quran juga. Tapi salah tafsir, harus ditafsirkan sekedar makna lugawi, kadar makna hakiki, ada ditakdir. Berarti ini bila bukannya menyambat Allah Ta'ala itu di atas langit, di atas aras, ujarnya, makanya kita berdua menafikan. Nah, itu karena Allah Ta'ala bertempat. Sedangkan Allah Ta'ala mustahil bertempat. Bila bertempat berarti makhluk. Sedangkan tempat itu diciptakan oleh Allah. Tempat Allah menciptakan. Yang kedua, wajib juga kita belajar tentang ilmu fikih. Di antaranya yang wajib kita pelajari di antaranya adalah kewajiban-kewajiban di dalam ibadah. Misalnya wajib kita sembahyang, maka belajar tentang perkara sembahyang wajib. Bila sembahyang wajib berwudu, maka belajar tentang wudu pun wajib. Itu orang. Mandi junub wajib. Kalau mandi junub ada bisa mandi junub. Ada sahih ibadahnya. Mandi apa lagi? Mandi setelah haid wajib. Mandi setelah nifas berberanak wajib. Jadi apanya mandinya? Mandi orang junub, mandi orang nifas, mandi orang timbul haid, sama air. Niatnya benar lain. Sama air bertumpah. Artinya kewajibannya pertama menuangkan air ke seluruh tubuh, menghilangkan najis dengan niat merangkakkan hadas besar, baik junub setelah haid ataupun nifas. Kalau bibinya tidak paham beranak kayak apa aja beranak, tiba beranaknya kayak apa juga beranaknya supaya mandinya kayak apa mandinya. Jangan tiba beranak langsung mandi. Kalau di dalam fikih orang tiba beranak, sekurang-kurang nifas
Jadi sekurang-kurang nifas itu 1 lahzah. Arti 1 lahzah itu bahasa kita sekejap mata. Jadi orang limbah beranak sekejap mata aja darah keluar, limbah itu ada dari keluar. Nah, ini bisa terjadi. Misalnya lawan siapa? Lawan Sayyidina Fatimah ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Jadi anak Rasulullah ini si Fatimah, Sayyidina dan Fatimah ini beranak, sidin beranak. Kadang mengeluarkan darah sedikit pun lawan Sayyidina Hasan Husain, kecuali 1 tetes darah. Nah, makanya di bahasa Sayyidina Fatimah di beranak sidin kamu sembahyang. Ini paling sedikit haid, paling sedikit orang nifas. Kalau orang nifas normalnya 40 hari. Paling lama 60 hari berarti 2 bulan. Bila lebih pada 60 hari, walaupun masih keluar darah tetap wajib mandi, tetap wajib sembahyang. Berarti darah 61 itu darahnya darah penyakit. Darah penyakit. Bahaya cara mandinya. Nah, bagian nama mandinya waktu mandi, bagian bahasa kitanya sengaja aku mandi merangkatkan hadas besar setelah selesai nifas karena pasangan. Ya sudah. Atau sengaja aku mandi setelah nifas wajib karena apa? Itu bahasa Indonesianya. Nanti tidak kita mandi, itu bahaya lagi. Kayak pemandi orang junub, kayak orang mandi haid, itu juga itu sama. Tapi jangan ditunda-tunda. Limbah haid, bimbingan biasanya. Padahal untuk haid limbah jam 11 misalnya sampai siang selesai haid, jam 11 siang selesai haid, kada mandi, enak. Jam 5 nya mandi. Jadi sembahyang di luar parah, sembahyang salah. Kenapa? Karena alasannya masih dalam keadaan belum mandi haid. Padahal itu kan boleh. Walaupun semuanya mandi terus selesai jam 11 dari hati kada lagi jalan misalnya. Sampai jam 12, sampai jam 2, sampai jam 3 kada ada lagi mandi, kada ada lagi. Lalu asar sembahyangnya. Asar, lalu mandinya limbah mandi wajib disembahyang asar. Jawab wajib. Wajib disembahyang asar. Dengan mandi dia memang manggil disembahyang asar ada lagi. Padahal maka asar masih ada. Bapak hari ini, bakal keluar haid misalnya, keluar di bibinian, bakal keluar haid misalnya. Bersih, mandi, sembahyang, sembahyang maghrib. Waktu anda sembahyang isya, keluar pulang ada. Nah, isya ada wajib. Ada wajib. Berarti haidnya ada normal. Habis subuh, lalu mandi pulang. Mandi pulang maka sembahyang subuh wajib. Bahaya pemandinya ya sama juga. Artinya aktikat hati bahwa aku mandi setelah haid, mandi setelah melahirkan, atau mandi setelah junub hukumnya wajib. Untuk bahaya lagi kan? Aku mandi wajib kalau Allah ibarat kita mandi memakai boleh aja juga. Walaupun kadang disebutkan haid, nifas atau junubnya. Artinya sebenarnya aku mandi wajib karena Allah selesai. Boleh nggak? Boleh. Walaupun kadang disebutkan haid, nifas atau junubnya. Karena kita tahu bahwa ini wajib mandi. Nah, walaupun ini kadang mengucapkan sengaja aku mandi setelah haid, sengaja aku mandi setelah nifas, walaupun dia kadang diucapkannya. Ini berucap dalam hatinya, aku mandi wajib karena Allah Ta'ala untuk melaksanakan sembahyang. Boleh. Nah. Kalau di dalam hukum fikih
Nang wajib-wajibnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, apa? Kullu ma wajibul lahu fa'alahu fa talabu ilmihi wajibun. Kullu ma fa'alahu wajibun fa talabu ilmihi wajibun. Ujar Imam Syafi'i, setiap sesuatu itu bila wajib digawi maka belajar ilmunya wajib. Bila sembahyang wajib, maka belajar ilmu sembahyang wajib. Bila belajar masalah sembahyang wajib, berarti wudunya wajib, belajar wudunya wajib. Oke. Bila gawiannya sunnah, maka belajar ilmunya pun sunnah. Belajar ilmunya sunnah juga. Di antaranya yang wajib lagi puasa wajib, maka belajar masalah puasa pun wajib. Berarti nak membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, membatalkan ibadah yang lain. Bila ibadah itu wajib, membatalkan yang wajib juga diketahui. Kayak kita sembahyang, apa menyebabkan batal? Kita wajib juga kita tahu. Nah, benar-benar kita wajib, nang mau ulah sembahyang kita batal apa-apa. Ada beberapa perkara. Begadang sampai 3 kali berturut-turut batal. Itu mana? Benar-benar ada kamu tak? Cuman berturut kene pang bila kene cina aja batal bebiar. Awas betul kene. Ini kan batal. Kenapa? Ini ngomong sekali walaupun mungkin 2 kali. Mungkin ini maka batal. Nah, 3. Itu dah sama tak. Paling bergerak enak kalau sebutin cuma bergerak enak 1, 2, 3 terlalu. Diperhatikan juga tak. Rahatan sembahyang dibuat batuk keluar dehaknya nah. Menakut bedal. Jangan dikatakan batuk pada berat. Dilanggar meluak ngalai. Boleh tak? Ini ditanggung ngalainya boleh. Orang dari ini akhirnya kantongnya. Jadi dah ada najis. Kami dari Arab bila nyebat batuk. Jadi seorangnya. Ayo begitu bersih ya. Melarang sembahyang mari ke imamnya. Imam sate kan betul. Kangen. Mari ke imam sate kan betul. Cuma bila mari ke jangan ada sholat nasi di pacot tanggung-tanggungnya betul. Ya Allah, betul karena bukan makan. Nah, mungkin perasaan, bukan kita tahu caranya. Mau tahu pada aku nanggung berarti merasa caranya. Bukan merasa ya kada. Kalau merasa berarti kada tahu kada tertentu. Ya kada. Ya kan ya tawannya aku ada nampak tadi aku merasa mun ada nampak tadi berarti merasa caranya. Bila kada merasa mesti kada tahu. Bila tahu berarti merasa. Walaupun tidak, jangan bingung. Adapun tentang fardu ain pada ilmu batin. Kalau ilmu batin fardu ainnya, tadi kan ilmu fikih. Nah, fardu ainnya yaitu perkara ibadah. Tapi kalau ilmu batin yaitu ilmu tasawuf, ilmu batin nang fardu ainnya diantaranya memelihara hati daripada rusaknya amal ibadah zahir. Wajib hati kita ini berpelihara supaya amal ibadah zahir kita ini jangan rusak. Contohnya apa? Wajib belajar ikhlas. Wajib belajar apa lagi? Qadariyah. Wajib tahu tentang hukum hakikat riya. Orang ujub. Apa lagi? Baik sangka. Itu wajib. Kesimpulannya membersihi hati. Nah, mana bila hati itu ringkih, itu merusak lawan amal ibadah zahir. Bila hati kita rusak, itu merusak lawan amal ibadah zahir. Ujub rusak amal ibadah zahir.
ria, rusak juga amal ibadah zahir. Nah, memelihara hati supaya hati kita ini bersih, jangan ujub, jangan ria, jangan takabur, supaya ikhlas, ridho. Nah, belajar tentang ridho, ikhlas itu pun hukumnya wajib. Membersihkan hati supaya baik sangka sama Tuhan wal makhluk itu hukumnya wajib. Wajib tak? Aku kuliah aja sebenarnya sunnah, aku sembahyang anak, enak. Mentang-mentang dilanggar, sembahyang bila jelma kada gawi, berarti aku ini ada sampai sembahyang sunnah orang ini ada penurang. Jadi aku bikin gawi ya. Nah, itulah hakikat orang nak ujub. Hakikat orang ujub. Padahal kalau kita menggawi biar dilanggar kata hati kita belajar, hati kita gawi sembahyang sunnah, gawi. Jangan kadang gawi. Semujurnya sunnah kita qabliyah, ba'diyah. Lah, kalau biar tahun ya, kalau seandainya dinilai sembahyang qabliyah, ba'diyah antara maghrib dan isya, biar menggawi ba'diyah isya, biar gawi. Lawan qabliyah isya, biar gawi. Seandainya di kampung ini ada yang beramal ibadah mulai maghrib sampai subuh ada gugurikan sampai yang sunnah terus, bayang sunnah jikir, bayang sunnah jikir sampai subuh. Pian menggawi sembahyang qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib atau qabliyah ba'diyah isya dan qabliyah isya itu jauh lebih tinggi derajat pian yang menggawi ba'diyah tadi dibandingkan orang beribadah semalaman. Disuruh beribadah semalaman biar mustahil kawan dan pasti kerakuan. Ya nah, yang mulai maghrib beribadah ngaji, zikir, salawat, semuanya ngaji, zikir, ada putus-putusnya dan beribadah buru basa sampai subuh. Dibandingkan kita nang diranggat sembahyang qabliyah maghrib, sembahyang ba'diyah isya, ba'diyah qabliyah isya, ba'diyah isya. Tiba ba'diyah isya, boleh lagi nilainya jauh lebih tinggi derajat yang sembahyang qabliyah ba'diyah isya tadi dibandingkan orang yang beribadah semalam. Walaupun sedikit, tapi di sisi Allah Ta'ala luar biasa. Dan setiap amal ibadah sunnah itu ada mempunyai rahasia sir, nur. Ada nurnya, ada sirnya. Siapa tahu dengan sebab kita menggawi sembahyang tadi, asalnya kita asal darah menggawi ba'diyah isya, asal darah menggawi ba'diyah isya. Oleh lalu gawi perlu kawan. Lalu dia menggawi. Siapa tahu dengan sebab dia menggawi dosa dia nang asal mulanya ada diampuni oleh Allah Ta'ala dengan amal ibadah lain, itu bisa menjadi sebab yang mulia. Jadi jangan diremehkan sembahyang sunnah itu, jangan diremehkan. Banyak nang dosa kita ini kada diampuni oleh Allah Ta'ala. Saking besarnya dosa kita, saking hebatnya dosa nang kita gawi nih. Ditapal dengan sedekah karena mampu, ditapal dengan berzikir karena mampu, ditapal dengan duduk di majelis taklim karena mampu. Tapak dosa kita ini kada diampuni. Tapi dengan sebab kita menggawi nang dianggap remeh, siapa tahu dengan sebab itu dosa kita diampuni. Banyak juga sebabnya. Gara-gara amal ibadah sunnah ini bisa juga menjadikan sebab derajat pangkat kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Bisa juga. Jadi di mana dia agak remeh, mengkawah kita gawi-gawi. Jadi isok tentu hidup. Itu aja pikirkan biar. Kalau saya pikirkan hari ini aku kawal menggawi, belum tentu bisa aku bawa menggawi. Itu aja yang pikirkan. Ya kan? Benar gawi. Benar gawi. Semua boleh tawas. Banyak pemilihan. Akunnya. Nah, jadi bila gawi, ya gawi serentak. Nah, ada juga dia belum menyerokian menggawi, pun dia menggawi. Seandainya orang kan menggawi, setidaknya sedikit barang belum dapat nilainya. Gara-gara menyerok. Biar pun itu juga, ayo kita gawi. Orang menggawi juga, orang akun setidaknya orang yang menggawi tadi.
pian pun dapat nilai juga. Tapi kalau pun gawi juga, jangan nyolong orang pun gawi juga. Karena rugi lawan untungnya kan dalam pian juga. Anak rugi lawan untungnya itu ada ke orang lain. Siapa yang menggawi dia dapat untung, siapa yang kada menggawi dia kada ujung. Bukan kita beribadah itu mencari pahala ada, tapi menggunakan kesempatan yang ada. Siapa tahu besok dia meninggal. Nih barisan ya, belum tahu kalau memang hidup di sini. Siapa melanggar kita rubuh bis mati ya kita. Ayo, begitu. Tahu ya lah. Jadi kesempatan ada Tuhan memberi nafas, kalau berhina itu sejujurnya bentuk rahmat Allah. Kita syukuri dengan cara sujud lawan Allah. Jadi kalau kita sebenarnya senang, tapi yang senang, jangan boleh berlebih. Jadi jangan yang hanya aja dari seorang gawi, untuk hanya gawi nyamuknya membahas yang bisa berikan, jangan. Jadi kan itu orang habiskan waktu dalam rumah. Jadi kalau gawi, jangan ada gawi. Jadi lagi kita sebagai yang seranggaran bersama misalnya gawi berarti alhamdulillah benar. Dari sekawajung gawi berarti benar. Jadi setidaknya siapa tahu dengan sebab kita menggawi gawian yang kita anggap biasa-biasa aja, itu bisa menjadikan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan sebab orang itu diturunkan nur makrifat di dalam hati. Bisa juga disebabkan oleh apa? Dengan sebab kita menggawi gawian yang sunnah walaupun kita anggap remeh, lalu kita gawi, itu bisa menjadikan sebab diangkatnya derajat kita, dibukakan segala kemudahan di dalam usaha kita. Yang kita terkadang usahakan apa sebabnya? Kemungkinan sebabnya kita ada sesuatu amal ibadah yang kita anggap remeh, itu bisa menjadikan sebab ngalih kita bercari. Jadi jangan disalahkan getah murah, jangan disalahkan pemerintah mengatur. Sejujurnya rezeki itu pada Allah, pemerintah mengatur kita. Getah pun kada Allah mengatur rezeki kita. Itu getah pemerintah itu kada sedikit pun kada Allah memberi bekas lawan rezeki kita. Tapi ada sebabnya kenapa jadi rezeki kita pinang ngalih. Mungkin ada sesuatu gawian yang kita anggap baik, nang suruh melewat sama tapi kita anggap remeh, itu bisa menjadi sebab ngalihnya usaha. Jadi jangan sedikit pun mana menganggap remeh gawian yang baik. Itu bisa menjadikan sebab kita mudah di dalam urusan dunia, mudah urusan akhirat, mudah mendapatkan ilmu ini, mudah diangkat oleh Allah Taala derajat, dan bisa-bisa itu menjadikan sebab diampuni dosa kita. Nang mana orang mari menuakan kita diampuni oleh Allah Taala dosa-dosa itu kada diampuni kecuali dengan sebab perkara rahasia Allah Taala dengan perbuatan sunnah tadi. Jadi jangan dianggap remeh gawi. Nah kayak kawan kita dulu ya berada. Ampun kawan menggawi. Hari ini hidup kawan menggawi, esok belum tentu kawan menggawi kan dia tolak. Itu aja. Jadi dia jangan memandang gawian amal ibadahnya, pandang kesempatan yang ada gini. Esok tentang tapi yang hidupkan ya Allah hukum bumi di tahun dalamnya itu Tuhan tunggalkan misalnya di hukum bumi tahun dalamnya makian kok dalam berjaya tapi mau juga mungkin salah ada selama ada majelis taklim berdiri maka bala musibah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada majelis taklim di kampung itu termasuk menolak bala dalam kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat dan hikmahnya. Apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.